Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video saya kali ini. Kali ini akan membahas mengenai analisis kebutuhan pada APBO ini. Salah satu tugas dari sistem analis sendiri yaitu menggali apa kebutuhan pengguna dari sistem informasi yang akan dibangun, di mana identifikasi atas apa yang bisa dilakukan oleh sistem yang baru ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang analis sistem. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang analis untuk mengetahui kebutuhan pengguna, sehingga diperlukan pengumpulan dan dokumentasi pada sistem yang lama. Biasanya pengembangan sistem baru ini dipicu oleh ketidakmampuan sistem lama untuk mengetahui kebutuhan pengguna, sehingga penting untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh pengguna atas sistem yang baru yang tidak bisa dilakukan oleh sistem yang lama. Untuk analis atas sistem saat ini, yaitu bagaimanapun kondisi sistem yang ada, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang ada pada saat ini sesuai dengan kebutuhan bisnis dan penggunaannya nyaman dengan hal tersebut, sehingga penggantian sistem lama ke yang baru bukan hal yang mudah dilakukan, karena dibutuhkan kajian yang seksama agar tidak terjadi sebuah pergolakan. Sehingga penting seorang analis untuk memahami bagaimana cara kerja sistem yang ada sebelumnya sebelum membangun sistem yang baru. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari investigasi atas sistem yang sudah ada. Yang pertama yaitu ada beberapa fungsi sistem yang lama bisa jadi diperlukan pada sistem yang baru, sehingga beberapa data dari sistem yang lama ini akan sangat penting dan harus dimigrasikan ke sistem yang baru. Manfaat yang ketiga adalah dokumentasi sistem yang lama mungkin dapat menjelaskan algoritma yang bisa jadi sangat diperlukan pada sistem yang baru. Dan sistem yang lama ini memiliki kekurangan yang harus dihindari pada sistem yang baru. Untuk perubahan lingkungan bisnis yang cepat sangat memengaruhi kegiatan pada organisasi yang akhirnya juga dapat mengubah kebutuhan dari informasi untuk sebuah organisasi, di mana diperlukan penggalian informasi yang mencakup persyaratan fungsional, persyaratan non-fungsional, dan ada persyaratan kegunaan. Untuk persyaratan fungsional ini mendeskripsikan apa yang dilakukan sistem atau yang diharapkan bisa dilakukan oleh sistem, di mana ada beberapa hal yang perlu didapatkan pada fase ini. Yang pertama adalah deskripsi dari proses yang harus dilakukan sistem. Yang kedua yaitu detail masukan ke sistem, mulai dari formulir dan dokumen serta interaksi di antara pegawai ataupun ke sistem lain. Untuk yang ketiga yaitu ada detail keluaran yang diharapkan dari sistem, baik tercetak atau laporan maupun transfer ke sistem yang lain. Dan yang keempat adalah detail data yang harus ada pada sistem itu. Untuk persyaratan non-fungsional menjelaskan beberapa aspek-aspek dari sistem yang terkait dengan bagaimana menyiapkan persyaratan dari fungsional tersebut, yang termasuk diantaranya adalah kriteria dari kinerja sistem seperti lama waktu pemrosesan ataupun pemanggilan data. Yang kedua ada antisipasi atau volume data baik dari sisi ambang batas maupun tentang apa yang disimpan. Dan yang ketiga adalah pertimbangan dari keamanan tersebut. Dan selanjutnya adalah persyaratan kegunaan, di mana persyaratan kegunaan terkait dengan hal-hal yang bisa menjamin kecocokan antara penggunaan sistem dengan tugas yang akan dijalankan di sistem yang baru. Sehingga untuk menjamin kegunaan sistem dari awal, informasi berikut harus didapatkan, yaitu
informasi mengenai karakteristik penggunaan sistem. Yang kedua adalah tugas yang dilakukan oleh pengguna termasuk tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga adalah situasi yang mungkin akan berpengaruh selama penggunaan sistem. Dan yang keempat adalah kriteria penerimaan sistem oleh pengguna. Untuk teknik penggalian kebutuhan. Sebelum teknik penggalian kebutuhan, ada beberapa langkah terbaik, yaitu melakukan pemahaman mengenai latar belakang organisasi. Kelebihan dan kekurangan pada teknik ini adalah yang pertama, dapat membantu menganalisis mengenai informasi tentang organisasi sebelum bertemu dengan orang-orang yang bertanggung jawab di sana. Dan yang kedua adalah memungkinkan analisis mendapatkan informasi lain yang lebih relevan seperti tujuan dari organisasi tersebut. Akan tetapi untuk teknik penggalian kebutuhan ini juga mempunyai kekurangan, yaitu dokumen tertulis seringkali tidak mencerminkan kondisi faktual yang ada di lapangan. Ada beberapa teknik dalam penggalian kebutuhan. Yang pertama ada interview. Interview di sini adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk penggalian kebutuhan, meski sangat dibutuhkan keterampilan dan sensitivitas, di mana interview ini bisa digunakan untuk menggali informasi dari manajemen tentang tujuan organisasi dan juga informasi baru yang diinginkan dari sistem tersebut. Untuk interview ini cocok digunakan pada hampir semua proyek untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai sistem yang ada pada saat ini serta kebutuhan dari orang-orang atas sistem yang baru. Untuk teknik penggalian yang kedua ada observasi. Observasi di sini yaitu pengamatan langsung atas orang-orang pada saat melakukan pekerjaan dalam situasi normal bisa memberikan pemahaman yang lebih baik pada saat interview, di mana dengan observasi ini analis bisa mengetahui informasi apa yang digunakan oleh mereka guna melaksanakan tugasnya dan dokumen yang digunakan serta bagaimana sistem yang ada bisa memenuhi kebutuhan mereka. Teknik yang ketiga ada sampling dokumen, yaitu bisa digunakan ada dua situasi yang berbeda. Situasi yang pertama yaitu analis bisa mengumpulkan salinan dokumen kosong yang akan dilengkapi pada saat interview dan observasi. Untuk yang kedua, analis bisa melakukan analisis statistik dokumen guna mendapatkan pola datanya. Untuk selanjutnya ada penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini bisa digunakan sebagai pengganti interview pada situasi di mana orang yang akan diwawancarai jumlahnya banyak ataupun tersebar di banyak cabang yang secara geografis terpisah cukup jauh. Sistem kuesioner ini sangat cocok pada situasi di mana sistem yang akan digunakan oleh sektor publik, di mana analisis perlu mendapatkan gambaran tentang tipe-tipe dari beberapa pengguna dan penggunaannya pada sistem yang akan mereka gunakan. Untuk selanjutnya ada keterlibatan pengguna. Kesuksesan dalam pembangunan sistem tidak hanya tergantung pada kemampuan tim analis, perancang dan programmer maupun keterampilan manajer proyek untuk pengelolaan proyek, namun lebih ke keterlibatan pengguna secara efektif pada berbagai fase pada siklus pengembangan sistem. Hasil dari penggalian kebutuhan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas perlu didokumentasikan dan ada beberapa alat bantu yang bisa digunakan. CASTool merupakan alat bantu yang bisa mengintegrasikan semua aktivitas penggalian kebutuhan dan melakukan telusur balik jika ada ketidaksesuaian dari hasil penggalian kebutuhan tersebut. Selanjutnya perlu dibuatkan model untuk dapat merepresentasikan sistem yang baru yang diinginkan oleh pengguna. Ada beberapa tujuan yang harus bisa terrefleksikan dari model yang akan dibangun.
Yang pertama harus berisi deskripsi secara keseluruhan mengenai apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem tersebut. Yang kedua adalah dapat merepresentasikan orang, sesuatu maupun konsep yang penting untuk diketahui oleh analis tentang apa yang terjadi pada domain aplikasi. Untuk yang ketiga yaitu harus menunjukkan hubungan dan interaksi antara orang, sesuatu maupun konsep yang sudah disebutkan semuanya. Dan untuk yang keempat yaitu harus dapat menunjukkan situasi bisnis yang cukup rinci untuk evaluasi rancangan yang paling memungkinkan, di mana model tersebut harus bisa diorganisasi sedemikian rupa sehingga bisa berdaya guna dalam perancangan aplikasi di kemudian hari. Secara keseluruhan dari materi ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pengguna, seorang analis bisa menggunakan beberapa teknik penggalian kebutuhan, yaitu mengenai pemahaman latar belakang organisasi, interview, observasi, sampling dokumen, dan kuesioner. Sehingga semua teknik penggalian kebutuhan ini tujuannya adalah memahami sistem yang ada saat ini dan bagaimana operasionalisasinya, perbaikan atas sistem yang diharapkan dari penggunaan serta kebutuhan yang baru yang diharapkan oleh pengguna atas sistem yang baru tersebut. Sekian dulu untuk materi hari ini mengenai analisis kebutuhan pada mata kuliah PBU ini. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja ketikkan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.